Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Nurul Badriah dari Universitas Sahid Jakarta, jurusan akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal mengenai perhitungan persekutuan laba dan rugi. Yuk, simak terus videonya ya guys. Mari kita bahas. Nah, di dalam contoh soal ini terdapat yaitu persekutuan F dan N selama tahun 2019 memperoleh laba sebesar 50 juta rupiah. Nah, perkiraan selama tahun 2019 menunjukkan saldo sebagai berikut. Modal F dan modal N. Di dalam modal F, perusahaan menaruh laba pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 1 bulan 4 2019 perusahaan F juga menambahkan lagi modalnya sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan modal N, perusahaan menaruh modal pada tanggal 1 bulan Januari 2019 sebesar 40 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 bulan Maret 2019 perusahaan N menarik lagi modalnya senilai 10 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 bulan 11 2019 perusahaan N menaruh modalnya lagi sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut kita memerlukan 6 cara. Yang pertama yaitu menggunakan laba dibagi sama di antara sekutu. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian laba dibagi sama menjadi perusahaan F sebanyak 50 juta rupiah dibagi 2, hasilnya 25 juta rupiah. Dan perusahaan N sebanyak 50 juta rupiah dibagi 2 dan menghasilkan 25 juta. Kemudian kita jumlahkan antara perusahaan F dan N, yaitu totalnya sebanyak 50 juta. Nah, modal awal tadi di tahun 2019 kita kurangin dengan laba dibagi sama, yaitu 50 dikurang 50, dan hasilnya 0. Kenapa 0? Karena dalam hukumnya emang harus udah 0. Karena kalau tidak 0, itu akan mempengaruhi perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu dibagi atas dasar rasio tertentu. Misalnya, laba dan rugi dibagi dengan rasio perusahaan F dan perusahaan N. Nah, rasio perusahaan F dan N ini dibandingkan yaitu 2:3. Nah, pada tahun 2019 labanya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian laba dibagi untuk perusahaan F yaitu 2/5 dikali 50 juta. Hasilnya 20 juta rupiah. Kemudian perusahaan N yaitu sebanyak 3/5 dikali 50 juta rupiah. Hasilnya 30 juta rupiah. Di sini kenapa kita bisa mendapatkan angka 5? Nah, 5 ini didapat dari rasio antara perusahaan F dan perusahaan N, yaitu 2 ditambahkan dengan 3. Jadi hasilnya 5. Kemudian hasil laba yang tadi kita jumlahkan menjadi 50 juta rupiah. Nah, caranya seperti yang tadi, 50 juta laba awal
atau tahun yang 2019 tadi kita kurangin dengan laba yang telah dibagi atau hasil dari penjumlahan antara perusahaan F dan N, yaitu sebanyak 50 juta. Hasilnya 0. Cara yang ketiga yaitu dibagi atas dasar rasio modal. Nah, dalam rasio modal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu modal awal, yang kedua modal akhir, dan yang terakhir adalah modal rata-rata. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu modal awal. Nah, modal awal ini dari perusahaan F dan modal awal dari perusahaan N. Modal awal perusahaan F sebesar 20 juta rupiah dan modal awal dari perusahaan N yaitu senilai 40 juta rupiah. Nah, di modal awal ini kita jumlahkan terlebih dahulu antara modal awal perusahaan F dan modal awal perusahaan N, yaitu sebanyak 80 juta rupiah. Lalu kemudian kita jumlahkan seperti cara yang terdahulu, yaitu laba tahun 2019 sebanyak 50 juta. Nah, laba dibagi untuk perusahaan F dan perusahaan N. Nah, perusahaan F ini yaitu dari laba awal tadi yaitu 20 juta dibagi dengan 80. 80 ini dihasilkan dari penjumlahan yang tadi, modal awal perusahaan F ditambah dengan modal perusahaan N. Kemudian kita kalikan dengan laba tahun 2019 yaitu 50 juta rupiah dan menghasilkan senilai 12.500.000. Kemudian perusahaan N yaitu sebanyak 40 dibagi 80 dan dikalikan dengan 50 juta rupiah dan menghasilkan senilai 25 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan antara laba perusahaan F dan N yaitu senilai 50 juta rupiah. Pada tahun 2019 labanya yaitu 50 juta, kita kurangin dengan hasil penjumlahan tadi sebanyak 50 juta dan menghasilkan angka 0. Dan kemudian kita akan ke modal akhir. Nah, dalam modal akhir ini cara menghitungnya yaitu modal awal ditambah dengan tambahan modal dikurangi dengan penarikan modal. Nah, modal awal perusahaan F yaitu sebanyak 20 juta ditambah 15 juta dari penambahan modal tadi. Jadi hasilnya 35 juta rupiah. Kemudian modal awal perusahaan N yaitu sebanyak 40 juta rupiah ditambah dengan penambahan modal sebanyak 15 juta rupiah dan kita kurangin sebanyak 10 juta dari penarikan modal. Hasilnya mendapatkan nilai 45 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan antara modal awal perusahaan F dan modal awal perusahaan N yaitu 35 juta rupiah kita jumlahkan dengan 45 juta rupiah dan menghasilkan nilai sebanyak 80 juta rupiah. Nah, lalu laba tahun 2019 memperoleh senilai 50 juta rupiah. Kemudian laba dibagi untuk perusahaan F dan perusahaan N. Nah, perusahaan F ini mendapat yaitu hasil dari modal awal yang tadi kita jumlahkan sebanyak 35, kita bagi 80 juta dan kita kalikan dengan laba tahun 2019 yaitu senilai 50 juta rupiah dan menghasilkan 21.875.000 rupiah. Kemudian perusahaan N. Nah, perusahaan N ini diperoleh senilai 45 dibagi dengan 80 dan kita kalikan 50 juta rupiah. Kemudian menghasilkan senilai 28.125.000.
Kemudian kita jumlahkan antara perusahaan F dan N. Hasilnya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian laba tahun 2019 kita kurangin dengan hasil penjumlahannya. Berarti 50 juta rupiah kita kurangkan dengan 50 juta rupiah dan mendapatkan hasil 0 atau kosong. Selanjutnya yaitu modal rata-rata. Nah, modal rata-rata ini juga kita kelompokkan menjadi jurnal. Yang pertama yaitu sekutu F. Nah, sekutu F ini mempunyai tanggal tertentu dan juga saldo modal serta bulan, kemudian saldo awal ditambah dengan saldo lama. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2019 saldo modalnya sebanyak 20 juta rupiah untuk perusahaan F. Nah, jangkanya berapa ini? Berapa bulan? Kita makanya 3 bulan. Berarti bulannya kita tulis 3 bulan. Kemudian saldo awal X lamanya sebanyak 60 juta. Dapat 60 juta ini dari mana? 20 juta kita kalikan dengan 3 bulan. Hasilnya 60 juta. Kemudian pada tanggal 1 bulan 4 2019 saldo modalnya sebanyak 35 juta rupiah. Kenapa bisa dapat 35? Ini karena saldo awal perusahaan F sebanyak 20 juta kita tambahkan dengan saldo tambahan sebanyak 15 juta. Hasilnya 35 juta. Dan kita memerlukan 9 bulan nih. Jadinya 35 juta kita kalikan 9, yaitu sebesar 315 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan hasil dari saldo awal X lamanya sebanyak 60 juta rupiah kita tambahkan dengan 315 juta rupiah dan menghasilkan senilai 375 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung tentang modal rata-rata per bulan. Nah, modal rata-rata per bulan ini diperoleh dari jumlah modal yang tadi kita bahas sebanyak 375 juta kita bagikan 12 bulan. Jadi kita ngitungnya sampai 12 bulan ya. Karena kita emang 1 tahun adanya 12 bulan. Jadinya 375 juta kita bagi dengan 12 bulan, hasilnya 31 juta 250. Lanjut, kemudian sekutu N. Nah, di sekutu N ini juga dibagi beberapa tanggal. Yang pertama itu pada tanggal 1 bulan 1 2019 saldo modalnya mendapatkan 40 juta rupiah. Nah, jangka bulannya ini kita ngambil 2 bulan saja. Kemudian saldo awal X lamanya 40 juta rupiah kita kalikan dengan 2 bulan, yaitu mendapatkan hasil 80 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 bulan 3 2019 saldo awalnya sebanyak 30 juta rupiah. Ini kenapa bisa dapat 30? Ya, itu karena saldo awal 40 kita kurangin dengan hasil penarikan saldo yang sebelumnya tadi 10 juta. Jadi 40 dikurangin 10 juta, hasilnya 30 juta. Nah, di 30 juta ini kita mendapatkan jarak bulannya sampai 8. Cukup 8 saja. Berarti kita kalikan 30 juta dikali dengan 8 bulan, hasilnya yaitu 240 juta rupiah. Yang kemudian pada tanggal 1 bulan 11 2019 saldo modal perusahaan N sebanyak 45 juta rupiah.
Ini kenapa bisa dapat 45? Itu karena 30 juta yang tadi pada tanggal 1 bulan 3 kita jumlahkan dengan penambahan modal sebanyak 15 juta pada tanggal 11. Pada tanggal bulan 11. Sebanyak 45 juta. Nah, kita kalikan selama 2 bulan dan mendapatkan hasil sebanyak 90 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan dari hasil pada tanggal 1 bulan 1 2019, kita jumlahkan sampai tanggal 1 bulan 11 2019, mendapatkan total hasil yaitu sebanyak 410 juta rupiah. Nah, kemudian modal rata-rata per bulannya yaitu 410 juta rupiah kita bagi dengan 12 bulan, yaitu mendapatkan hasil 34.166.666 rupiah. Kemudian kita totalkan hasil dari rata-rata perusahaan N dan perusahaan F. Yang pertama yaitu modal rata-rata perusahaan F sebesar 31.250 juta rupiah. Modal rata-rata perusahaan F yaitu sebesar 31.250.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dengan modal perusahaan rata-rata perusahaan N yaitu sebanyak 34.166.666 rupiah. Kita jumlahkan menjadi hasilnya yaitu 65.416.666 rupiah. Lalu kemudian laba tahun 2019 yaitu sebesar 50 juta. Nah, laba dibagi untuk perusahaan F dan N yaitu sebesar modal rata-rata perusahaan F kita bagi dengan jumlah atau total modal rata-rata perusahaan F ditambah N yaitu 31.250 dibagi dengan 65.416 dan kita kalikan dengan 50 juta rupiah dan menghasilkan senilai 23.885.593 rupiah. Kemudian perusahaan N. Di perusahaan N ini senilai 34.166 kita bagi dengan 65.416 kita kalikan 50 juta rupiah dan menghasilkan senilai 26.114.406 rupiah. Lalu kemudian kita jumlahkan kembali hasil dari laba dibagi untuk perusahaan F dan N yaitu senilai 50 juta rupiah. Lalu kemudian laba tahun 2019 sebesar 50 juta rupiah kita kurangkan dengan hasil laba yang dibagi yaitu 50 juta dan hasilnya adalah 0. Cara yang keempat yaitu laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal. Misalnya nih, sekutu perusahaan F dan N sepakat untuk memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing sekutu sebesar 5% atas rata-rata. Sisa laba setelah bunga modal dibagi sama. Nah, jadi penghitungannya yaitu laba tahun 2019 senilai 50 juta. Kemudian bunga modalnya yaitu untuk perusahaan F sebesar 5% kita kalikan dengan modal rata-rata perusahaan F yang tadi yaitu 31.250.000 rupiah. Lalu hasilnya yaitu sebesar 1.562.500. Kemudian untuk perusahaan N yaitu senilai 5% kita kalikan dengan
total rata-rata perusahaan N yang tadi modal awalnya tadi berapa, yaitu senilai 34.166.666. Lalu hasilnya senilai 1.708.333. Kemudian kita jumlahkan dari hasil modal bunga F dan N sebanyak Rp3.270.833. Lalu kemudian kita kurangkan dengan laba di tahun 2019. Berarti 50 juta rupiah kita kurangkan dengan 3.270.833 dan menghasilkan angka sebanyak 46.729.167 rupiah. Lalu kita menghitung sisa laba dibagi sama untuk perusahaan F dan untuk perusahaan N. Nah, untuk perusahaan F ini yaitu menghitungnya dengan cara total penjumlahan 50 juta tadi yang dikurangin dengan 3.270.833 rupiah itu, sehingga menjadi 46.729.167. Kita bagi 2. Hasilnya yaitu 23.364.583,5 rupiah. Lalu kemudian untuk perusahaan N yaitu sebanyak 4 N senilai 46.729.167 rupiah kita bagi 2 dan mendapatkan hasil sebanyak 23.364.583,5 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dari sisa laba perusahaan F dan perusahaan N, yaitu mendapatkan hasil sebanyak 46.729.167 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan hasil modal awal tadi. Kemudian kita kurangkan dari bunga modal dikurangi dengan sisa laba yang dibagi. Berarti 46.729.167 rupiah kita kurangkan dengan 46.729.167 rupiah. Hasilnya yaitu 0. Dan cara yang kelima yaitu dengan laba dibagi setelah memperhitungkan gaji. Misalnya, sekutu F dan N sepakat untuk menetapkan gaji per bulannya untuk masing-masing sekutu sebesar 2 juta rupiah dan 1.500.000. Sisa laba dibagi sama untuk tiap sekutu. Nah, jadi perhitungannya yaitu laba tahun 2019 kita masukkan sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian gajinya dari perusahaan F senilai 12 dikali dengan 2 juta rupiah. Hasilnya 24 juta rupiah. Kenapa 12? Di sini, ini karena satu tahunnya yaitu sebanyak 12 bulan. Kemudian di perusahaan N, yaitu 12 kita kalikan dengan 1.500.000, hasilnya yaitu 18 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan menjadi 42 juta rupiah. Kemudian laba tahun 2019 yang 50 juta tadi kita kurangkan dengan hasil gajinya sebanyak 42 juta dan menghasilkan senilai 8 juta rupiah. Kemudian sisa laba dibagi sama untuk perusahaan F dan perusahaan N. Di perusahaan F ini diperoleh yaitu senilai 8 juta dan hasil pengurangan gaji tersebut kita bagikan 2 dan mendapatkan hasil sebanyak 4 juta rupiah. Kemudian yang N juga sama nih, 8 juta kita bagi dengan 2 dan mendapatkan hasil sebanyak 4 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan masing-masing dari sisa laba tersebut antara perusahaan F dan N sebanyak 8 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dari hasil gaji tadi, kita kurangkan dengan penjumlahan sisa laba, mendapatkan hasil 0. Cara yang keenam yaitu laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal dan gaji, sisa laba atau rugi dibagi sama. Caranya yaitu dengan cara laba tahun 2019 kita masukkan senilai 50 juta rupiah. Kemudian bunga modalnya yaitu perusahaan F
tadi 5%. Kita kalikan dengan modal rata-rata perusahaan F sebesar Rp31.250.000 dan mendapatkan hasil senilai Rp1.562.500. Kemudian modal perusahaan N 5%, kita kalikan dengan Rp34.166.666 dan menghasilkan senilai Rp1.708.333. Kemudian kita jumlahkan, yaitu mendapat nilai Rp3.270.833. Kemudian kita kurangkan dengan laba di tahun 2019 senilai 50 juta. Jadi 50 juta kita kurangin dengan 3.270.833 dan menghasilkan senilai Rp46.729.167. Kemudian kita menghitung gaji. Nah, di gaji ini perusahaan F yaitu senilai 12 bulan, kita kalikan 2 juta. Hasilnya Rp24 juta. Kemudian perusahaan N yaitu 12 bulan, kita kalikan 1.500.000 dan mendapatkan hasil Rp18 juta. Kemudian kita jumlahkan, mendapatkan hasil Rp42 juta. Kemudian kita kurangin dengan hasil bunga modal, yaitu Rp46.729.167, kita kurangkan dengan Rp42 juta dan mendapatkan hasil Rp4.729.167. Nah, kemudian kita menghitung rugi dibagi sama. Nah, dalam rugi ini perusahaan F mendapatkan hasil Rp4.729.167, kita bagi dengan 2. Hasilnya Rp2.364.583,5. Kemudian perusahaan N mendapat hasil yaitu sebanyak Rp4.729.167 dibagi dengan 2 dan mendapatkan hasil yang sama, yaitu Rp2.364.583,5. Kemudian kita jumlahkan, mendapatkan hasil sebesar Rp4.729.167. Lalu kita kurangkan dengan hasil gaji dan rugi tersebut, yaitu Rp4.729.167, kita kurangkan dengan Rp4.729.167 dan mendapatkan hasil senilai 0. Lalu kemudian kita beralih ke pembagian labanya. Nah, di pembagian labanya ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu bunga modal, yang kedua gaji, dan yang ketiga adalah rugi. Kita masukkan terlebih dahulu bunga modal pada perusahaan F sebanyak Rp1.562.500. Kemudian gajinya senilai Rp24 juta dan ruginya yaitu senilai Rp2.364.583,5. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebanyak Rp23.197.916,5. Kemudian di perusahaan N atau sekutu N, bunga modalnya yaitu mendapatkan senilai Rp1.708,333. Kemudian kita beralih pada perusahaan N atau sekutu N. Nah, bunga modal yang diperolehnya yaitu senilai Rp1.708.333. Kemudian gajinya senilai 18 juta, lalu ruginya yaitu sebesar Rp2.364.583,5. Kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar Rp17.343.746,5. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.